Oke, baik. Terima kasih, Pak. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua yang pada malam hari ini meluangkan waktu, memberikan kesempatan untuk kita sama-sama belajar tentang peluang bisnis yang akan saya paparkan sebentar nanti, teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Hendrik dan saya tinggalnya di Jakarta. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Anda pada malam hari ini dan harapan saya, doa saya adalah semoga presentasi saya pada malam hari ini bisa memberikan informasi yang baru, informasi yang bagus, informasi yang bisa membuka paradigma kita tentang apa itu kripto, apa itu trading, dan perkembangan industri digital ke depannya. Tanpa berlama-lama, saya akan berbagi layar, teman-teman. Oke, sebentar. Baik, saya akan memulai presentasi pada malam hari ini dengan mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua. Saya memberikan apresiasi tertinggi buat teman-teman karena meluangkan waktu untuk kita bersama-sama belajar tentang sebuah peluang bisnis. Nah, sebagai bentuk apresiasi tertinggi saya kepada teman-teman, maka saya akan mencoba memberikan presentasi yang terbaik buat teman-teman sehingga apa yang saya sampaikan nanti itu bisa dipahami dengan jelas oleh teman-teman semua. Nanti di akhir presentasi saya ada sesi tanya jawab. Teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan terbaik Anda agar supaya kita bisa pecahkan sama-sama pertanyaan teman-teman dan harapan saya pertanyaan ini bisa juga membuat teman-teman yang lain yang ada di dalam Zoom ini itu mendapatkan informasi yang lengkap dari setiap pertanyaan teman-teman semua. Doa dan harapan saya, teman-teman yang hadir pada malam hari ini akan menjadi miliarder-miliarder baru di tahun ini, teman-teman. Baik, saya mulai dengan sebuah pernyataan begini, bahwa dunia sekarang sudah ada di era digital. Kita tahu bersama bahwa dunia itu selalu mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dari generasi ke generasi, itu selalu ada yang namanya perubahan. Nah, di era sekarang kita ada di era digital, di mana semua kehidupan manusia itu terkoneksi di dalam digital, teman-teman. Salah satu kelebihan daripada digital adalah kecepatan. Kalau kita mengikuti perkembangan digital, maka kita bisa kagum melihat ternyata digital itu begitu cepat. Teman-teman boleh membandingkan ketika 10 atau 20 tahun yang lalu dengan hari ini, dari sisi informasi ternyata kecepatannya berbeda jauh sekali, teman-teman. Kalau 20 tahun lalu untuk mendapatkan sebuah informasi, prosesnya membutuhkan waktu berhari-hari sampai kemudian informasi itu masuk kepada kita. Misalnya begini, kejadian di Papua bisa 1 minggu kemudian baru kita dapatkan informasi tersebut. Kenapa? Karena era tersebut belum ada era digital. Tapi hari ini teman-teman bisa saksikan sendiri, informasi itu Anda bisa dapatkan dalam hitungan detik. Hari ini kejadian di Papua, dalam hitungan detik teman-teman bisa langsung melihat informasi itu lewat TikTok dan sebagainya. Nah, itu adalah sebuah kelebihan daripada era digital. Nah, di era digital ini juga banyak melahirkan bisnis-bisnis yang sangat bagus. Teman-teman boleh bandingkan dulu ketika kita mau belanja sesuatu, kita harus datang ke mall, kita harus datang ke plaza, kita harus datang ke toko untuk melihat barang dan kemudian membeli barang-barang tersebut. Nah, itu butuh waktu, butuh biaya, butuh tenaga untuk mencapai ke pasar tersebut. Tapi hari ini dengan adanya era digital, teman-teman tidak perlu kemana-mana, cukup lewat handphone, teman-teman bisa belanja. Itu kelebihan daripada era digital. Di era digital juga, teman-teman bisa menemukan bahwa ternyata era digital ini melahirkan sistem keuangan yang sangat bagus sekali.
yang kita sebut dengan namanya kripto. Bisa Anda bayangkan bahwa beberapa tahun lalu kita tidak bisa melihat bahwa ternyata ada uang yang bisa muncul tidak dalam bentuk fisik. Tetapi hari ini kita bisa melihat bahwa ternyata uang dalam bentuk non-fisik itu bisa kita dapatkan di dalam era digital tadi, teman-teman. Jadi kita bersyukur sekali hari ini kita hidup di era digital karena semuanya bisa mudah untuk kita jalankan, bisa mudah untuk kita dapatkan, dan kecepatannya sangat tinggi sekali di era digital, teman-teman. Nah, kalau kita bicara tentang kripto, maka hal yang paling mudah untuk kita bisa dapatkan keuntungan adalah dengan cara trading atau istilahnya adalah berdagang. Kenapa trading atau berdagang menjadi pilihan yang paling mudah di dalam industri kripto? Karena trading atau berdagang itu sebetulnya sudah kita lihat, sudah kita nikmati, bahkan kita sebagai pelaku yang sudah kita jalankan dari dulu, sejak lama. Bahkan mungkin ketika kita kecil pun, kita sudah bisa membantu orang tua berdagang. Misalnya kita dagang kue, orang tua kita bikin kue, lalu kemudian kita jual ke pasar atau jual ke sekolah. Itu termasuk kegiatan di dalam berdagang, teman-teman. Jadi hal yang paling mudah untuk kita bisa mendapatkan keuntungan dari kripto, saya sarankan adalah dengan cara kita berdagang. Nah, kalau kita bicara tentang dagang, tentu ada pasar, begitu ya. Maka ketika kita memutuskan untuk berdagang, pasti kita akan membuka kios di pasar tersebut. Jadi faktor utama, aktor atau faktor penentu untuk kita berdagang adalah pasar. Era digital, ada begitu banyak aplikasi yang menyediakan tempat pertemuan pembeli dan penjual. Teman-teman pasti tidak sudah familiar dengan yang namanya, saya sebut merek aja, mungkin Shopee, kemudian Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tempat perdagangan untuk barang-barang real atau barang-barang yang ada fisiknya. Hampir setiap hari ya, mungkin ada begitu banyak kurir yang datang untuk mengantar barang Anda dalam berbelanja. Nah, itu adalah platform trade berdagang untuk barang-barang real. Nah, bagaimana dengan kripto? Kripto itu bukan barang real. Dia tidak kelihatan. Lalu apakah ada tempat untuk berdagang kripto? Ada, teman-teman. Nah, tempat berdagang kripto kita namakan exchanger. Exchanger di dunia jumlahnya banyak. Mungkin ratusan kalau saya tidak salah. Gitu. Nah, dari sekian banyak exchanger, tentu kita akan memilih pasar yang menurut saya pasar yang paling bagus untuk kita bisa berdagang. Kenapa? Karena kalau pasarnya bagus, kita akan nyaman untuk melakukan perdagangan. Begitu ya. Nah, oleh sebab itu, oleh platform yang nanti akan saya perkenalkan kepada teman-teman, kita merekomendasi teman-teman boleh berdagang di beberapa exchanger. Di antaranya ada Binance, kemudian ada Bitget, dan nanti akan ada trading di OKX, kemudian ada juga trading di Toko Kripto, teman-teman. Nah, ini ada alasan kenapa platform yang saya gunakan sekarang itu memilih Binance untuk melakukan trading. Yang pertama adalah Binance ini adalah platform kripto terbesar di dunia. Jadi dari sekian ratus exchanger dunia, Binance ini menjadi exchanger nomor 1 dunia. Nah, dari sisi apa? Kalau kita mengambil data dari CoinMarketCap, Binance ini terbesar dari volume perdagangan spot. Jadi dalam 24 jam saja, Binance itu ada terjadi transaksi trading sebesar 65 miliar US dollar, teman-teman. Nah, itu adalah perputaran uang yang berputar di exchanger Binance, teman-teman. Nah, teman-teman bisa bayangkan begini. Ada sebuah pasar, misalnya Anda berdagang di sana, lalu pengunjungnya banyak sekali, ramai sekali. Maka tentu kita akan semangat untuk berdagang di sana. Kenapa? Karena begitu banyak pengunjung. Ada banyak pengunjung, maka ada banyak potensi orang melakukan transaksi belanja di sana. Nah, Binance itu pengunjungnya atau membernya itu di seluruh dunia. Sangat banyak sekali. Makanya wajar kalau spot
volumenya itu mencapai 65 miliar US dollar. Itu paling besar sekali. Kedua, kami memilih Binance karena kita melihat dari sisi total aset. Aset Binance ini nggak main-main, teman-teman. Terhitung per hari ini, aset Binance itu mencapai 104 miliar US dollar, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah aset yang begitu besar sekali. Apa sih manfaat dari aset tersebut? Begini, teman-teman. Ketika ada member, mungkin sebagian besar member, ketika mereka mau melakukan withdrawal, maka dengan jumlah aset yang sebanyak itu, Binance bisa melakukan withdrawal, teman-teman. Nah, itu salah satu keunggulan atau alasan kenapa kita memilih exchanger yang asetnya besar. Supaya ketika withdrawal itu tidak menjadi masalah, teman-teman. Gitu ya. Nah, sama ketika Anda mau melakukan menitipkan atau menabung uang di bank, pastinya kita tidak akan mungkin sembarang memilih bank untuk menempatkan dana kita di sana. Kita pasti akan pilih. Jika di Indonesia biasanya kita pilih bank yang cukup besar, bank pemerintah ataupun bank swasta yang terbesar. Nah, kita akan lebih nyaman untuk naruh uang di sana. Kenapa? Karena kita tahu bahwa aset dari bank tersebut besar. Nah, begitu juga teman-teman, ketika teman-teman mau melakukan trading dan memilih Binance sebagai exchanger teman-teman, maka yang harus teman-teman lihat adalah bahwa total aset yang dimiliki oleh Binance itu adalah yang terbesar di dunia. Yang ketiga, kami memilih Binance sebagai tempat melakukan trading dikarenakan Binance itu sudah punya asuransi mengcover dana nasabah kalau seandainya di kemudian hari ada hacker yang berhasil melakukan hack terhadap Binance, teman-teman. Jadi dari sisi keamanan pun Binance sudah menyiapkan hal tersebut. Itulah yang membuat kenapa saya begitu nyaman untuk melakukan trading di Binance, teman-teman. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan sedikit bahwa Binance ini menempati peringkat 1 dunia. Volume perdagangannya 15 miliar US dollar setiap hari. Lalu di Binance, teman-teman bisa melakukan trading kurang lebih ada 1.500 koin kripto yang bisa teman-teman perdagangkan. Baik itu koin utama, misalnya Bitcoin, lalu Ethereum, XRP, Doge, dan lain sebagainya, dan kemudian juga altcoin. Gitu ya. Jadi, sudah tepat sekali platform saya memilih Binance untuk melakukan trading karena alasan yang sudah saya sebutkan tadi. Kedua, platform saya memilih exchanger Bitget. Karena Bitget ini adalah sebuah platform exchanger yang pertumbuhannya begitu cepat sekali. Hari ini exchanger Bitget menempati peringkat 6 dunia. Kalau tahun lalu, 2024, teman-teman kalau mengikuti perkembangan exchanger, teman-teman bisa melihat bahwa Bitget itu menempati peringkat 15 atau 12 dunia. Tapi hanya dalam hitungan 1 tahun kemudian, Bitget ini mencapai peringkat 6. Saya yakin betul bahwa Bitget ini akan bisa menyundul kompetitor dia yang di atas. Mungkin bisa naik peringkat 5 atau seterusnya, teman-teman. Kenapa? Karena pertumbuhannya juga sangat cepat sekali. Volume perdagangan di Bitget itu mencapai 2,4 miliar dolar setiap hari dan kurang lebih ada 800 koin kripto yang teman-teman bisa perdagangkan di sana dan total aset dari Bitget mencapai 5,4 miliar dolar, teman-teman. Lalu exchanger ketiga yang akan kita gunakan untuk trading diantaranya adalah OKX. OKX ini menempati peringkat 4 dunia dan volume perdagangannya mencapai 2,4 miliar dengan kurang lebih ada 700 koin yang bisa teman-teman perdagangkan di sana dan total asetnya mencapai 19,9 miliar dolar. Nah, ini akan kita gunakan nanti. Kalau hari ini teman-teman sudah bisa gunakan 2 exchanger yaitu Binance dan kemudian Bitget, teman-teman. Oke. Tadi sudah saya katakan bahwa untuk mendapatkan keuntungan dari kripto, salah satunya atau dengan cara termudah adalah kita berdagang atau kita melakukan trading. Muncul pertanyaannya adalah begini, Pak, kalau saya sudah download Binance, lalu kemudian saya trading secara mandiri atau secara manual, apakah bisa?
Bisa, teman-teman. Tetapi ketika Anda melakukan trading secara manual, maka ada beberapa faktor yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, masalah waktu. Misalnya begini, saya mau melakukan perdagangan secara konvensional di pasar tradisional. Pasti saya akan menempatkan kios saya atau toko saya di pasar tersebut. Lalu yang akan saya lakukan pertama kali adalah saya harus meluangkan waktu untuk menjaga toko saya. Jadi dari pagi, siang, sampai malam, saya harus stay di toko saya untuk menjaga toko tersebut. Agar supaya ketika pembeli itu datang, saya bisa melayani pembeli tersebut dengan baik. Begitu juga ketika Anda memutuskan untuk melakukan trading manual, maka teman-teman harus punya waktu. Waktu untuk apa? Waktu untuk mengamati market. Ada masanya market itu akan turun, maka disitulah kesempatan Anda untuk membeli. Nanti setelah market itu akan naik, disitulah kesempatan Anda untuk menjual koin yang sudah Anda beli beberapa hari yang lalu. Nah, tentu itu butuh waktu, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sekarang adalah pekerja profesional, lalu kemudian kita melakukan trading secara manual, saya rasa ini akan menjadi sebuah kendala. Kenapa? Karena waktu Anda itu akan terkuras. Belum lagi, kripto itu akan bergerak lebih aktif di malam hari. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau Anda adalah pekerja profesional, pagi sampai sore Anda akan bekerja, lalu malam hari Anda akan melakukan trading. Anda akan pantau Binance Anda secara manual, dan itu akan merepotkan Anda di dalam pekerjaan teman-teman. Jadi kalau kita trading manual, pertama, waktu harus Anda luangkan. Kedua, yang harus Anda perhatikan adalah fundamental dan juga teknik analisa. Ada cara yang harus Anda lakukan untuk melakukan transaksi beli. Sama ya, menurut saya ketika kita dagang konvensional pun begitu. Misalnya saya mau berdagang buah. Pertama yang saya lakukan adalah saya harus beli buah dulu dari petani. Nah, saya mesti pintar bagaimana melihat ciri-ciri buah itu baik atau tidak. Buah ini matang atau tidak. Jangan sampai karena saya tidak profesional, maka saya akan beli buah yang mungkin belum matang. Atau yang kedua, saya beli buah yang sudah terlalu matang. Sehingga berakibat buah itu belum kejual, sudah rusak, teman-teman. Jadi ketika kita dagang konvensional pun kita mesti tahu tekniknya. Sama, teman-teman. Pada saat kita melakukan perdagangan kripto, kita tahu tekniknya. Biasanya orang mampu untuk membaca candle. Agar apa? Dia bisa tahu pergerakan market ini larinya nanti kemana. Kedua, teman-teman harus punya fundamental yang kuat di dalam trading manual. Ketiga, teman-teman tidak boleh ketinggalan informasi. Karena informasi itu akan berkaitan erat dengan pergerakan market. Apakah informasi yang kita dapat itu marketnya akan turun atau marketnya akan naik, itu akan berpengaruh sangat besar sekali. Anda harus update setiap saat dari informasi-informasi, terutama informasi yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi, teman-teman harus upgrade kalau mau melakukan trading manual. Berikutnya, kalau trading manual itu, emosional kita harus stabil. Karena kalau emosi kita tidak stabil, tentu saya yakin dengan pasti bahwa teman-teman akan salah di dalam mengambil keputusan. Jadi ini adalah sebuah problem ketika teman-teman mengambil keputusan untuk berdagang secara manual. Nah, oleh sebab itu, perkenalkan malam hari ini saya menawarkan, saya memberikan informasi kepada teman-teman, ada satu platform yang mampu memberikan solusi kepada kita semua, bagaimana cara trading dengan cara yang efisien, dengan cara yang mudah, dengan cara yang gampang, tanpa harus punya teknik yang begitu dalam. Karena alat ini itu adalah sebuah alat yang mampu membantu teman-teman di dalam melakukan perdagangan secara otomatis. Nah, alat itu kami namakan adalah AIO Trade. AIO Trade ini adalah akronim dari All in One Trade. Kenapa menjadi All in One Trade? Karena di dalam satu platform ini terdapat dua, yaitu saham dan juga kripto. Jadi nanti teman-teman boleh melakukan trading saham,
teman-teman boleh melakukan trading kripto lewat aplikasi IoTrade ini, teman-teman. Nah, IoTrade ini sangat cocok digunakan untuk semua kalangan ya, baik yang trader pemula, yang profesional, maupun investor. Jadi IoTrade ini bisa berguna untuk semua kalangan, teman-teman. Nah, ini adalah hal-hal baik yang teman-teman boleh dapatkan kalau teman-teman menggunakan IoTrade. Yang pertama itu IoTrade mudah dan efisien. Kenapa? Karena IoTrade ini melakukan trading secara otomatis selama 24 jam. Jadi ketika kita melakukan start terhadap IoTrade, maka IoTrade itu tidak akan berhenti trading, teman-teman. Teman-teman boleh bayangkan begini, ketika kita jualan, biasanya orang akan buka konvensional ya, misalnya kita punya toko gitu ya, kita akan berusaha untuk buka lebih pagi, tutup lebih malam. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa dapat keuntungan jauh lebih besar. Kenapa? Karena waktu kita dalam melakukan perdagangan itu jauh lebih besar, jauh lebih lama, teman-teman. Nah, bisa teman-teman bayangkan, dengan menggunakan IoTrade, kita nggak pusing lagi masalah waktu. Kenapa? Karena 24 jam IoTrade ini akan bekerja buat Anda. Kalau saya melakukan tradingnya secara manual, tentu saya punya batasan waktu di dalam melakukan trading. Tidak mungkin saya akan aktif selama 24 jam. Yang ada mungkin 24 jam atau 48 jam, saya kemudian akan diinfus masuk rumah sakit. Kenapa? Karena saya pasti akan tepar. Tapi dengan IoTrade, teman-teman nggak perlu khawatir. Karena semuanya akan berjalan secara otomatis selama 24 jam, non-stop. Berikutnya, kalau teman-teman gunakan IoTrade, tradingnya itu tidak dipengaruhi oleh emosi. Sebab apa? Sebab IoTrade ini adalah sebuah mesin yang tidak ada perasaan. Dia akan bekerja melalui algoritma yang sudah kita masukin ke dalam IoTrade tersebut. Sehingga kalau tidak menggunakan emosi, maka IoTrade ini akan bekerja sesuai target yang sudah kita pasang di sana, teman-teman. Nah, berikutnya kalau teman-teman pakai IoTrade, kita tidak perlu pengalaman trading yang cukup dalam. Mungkin dasar-dasar daripada trading kita sudah bisa mulai, teman-teman. Gitu. Karena kenapa? Nanti IoTrade ini yang akan melakukan trading. Jadi kalau teman-teman punya pengalamannya belum tinggi, nggak masalah. Bagi pemula trading, nggak masalah. IoTrade sangat bagus untuk digunakan. Gitu ya. Nah, secara strategis, IoTrade ini memiliki strategi yang dirancang menggunakan teknologi AI. Sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal, teman-teman. Gitu ya. Jadi kita tahu bersama bahwa sekarang itu, tadi juga teman-teman sudah melihat video, bahwa dunia kita itu sudah terkoneksi kepada artificial intelligence. Maka IoTrade pun nggak mau ketinggalan, gitu. IoTrade pun secara teknologi konsepnya ini menggunakan artificial intelligence, teman-teman. Ya. Nah, selanjutnya di dalam IoTrade, teman-teman akan mendapatkan keuntungan yaitu manajemen resiko. Manajemen resiko itu sangat penting dan paling fundamental di dalam trading, teman-teman. Jangan anggap remeh dengan manajemen resiko. Karena menurut saya, manajemen resiko itu adalah jantung daripada trading. Satu waktu saya ketemu dengan teman saya yang profesional di dalam trading. Dia ngobrol dengan saya, kemudian dia buat satu statement yang membuka cara berpikir saya tentang trading. Dia bilang begini, Hen, kamu kalau trading, yang paling penting itu bukan profit. Tapi yang paling penting itu adalah manajemen resiko. Karena kalau Anda mampu melakukan manage resiko dengan baik, maka profit itu akan mengikuti. Awalnya saya bingung, karena saya berpikir begini, ketika kita melakukan trading, hal utama yang kita cari adalah profit. Kenapa? Oleh teman saya, dia sampaikan bahwa hal utama yang harus kita jalankan adalah manage resiko. Setelah saya aktif trading di dalamnya, baru saya tahu ternyata manajemen resiko itu adalah jantung daripada trading. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau Anda menggunakan IoTrade, manajemen resiko itu sangat diperhatikan sekali. Di IoTrade ada fitur yang bisa teman-teman pakai, yaitu layer. Layer itu adalah pembagian
modal trading Anda di dalam melakukan trading. Saya ambil contoh begini. Misalnya saya punya $1.000. Kalau saya tidak pakai manajemen risiko, yang saya lakukan adalah apa? Ketika saya merasa bahwa koin itu harganya akan naik, maka $1.000 langsung saya gunakan untuk membeli di satu harga. Kenapa? Karena orientasi saya adalah profit. Tetapi apa yang terjadi? Namanya market itu fluktuatif. Analisa kita bisa meleset, teman-teman. Yang kita harapkan market itu naik, ternyata market itu turun. Nah, karena kita beli di satu harga dengan total modal, dan ketika market turun, yang terjadi apa? Kepanikan. Maka ketika kita panik, yang kita lakukan apa? Cut loss, teman-teman. Yang tadinya kita harapkan profit 10%, karena kita tidak punya manajemen risiko, maka yang terjadi adalah kita mengalami kerugian 10%, teman-teman. Nah, itu tidak berlaku di IoTrade. IoTrade, $1.000 Anda itu akan dibagi di dalam beberapa transaksi yang kita sebut layer. Teman-teman bisa pilih. Di IoTrade itu ada sampai 100 layer, teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalnya begini, ada $1.000, lalu teman-teman kepengen terjadi transaksi sebanyak 10 kali. Maka teman-teman boleh pilih 10 layer, di mana satu layer modal tradingnya akan digunakan hanya $100. Jadi pada waktu terjadi transaksi, IoTrade langsung beli. Nah, belinya bukan $1.000, tapi belinya $100. Lalu ketika market itu turun, kita akan happy. Kenapa? Karena kita dapat harga lebih murah. Kedua, kita happy. Kenapa? Karena kita masih punya cadangan modal senilai $900. Nah, ketika market turun, IoTrade beli lagi. Transaksi yang kedua. Ketika turun, kita lebih happy lagi. Kenapa? Karena kita masih punya cadangan modal $800. Maka digunakanlah $100 untuk membeli transaksi yang ketiga. Dan ketika market itu naik, kita sudah mengalami profit. Makanya kenapa di IoTrade tidak ada cut loss? Karena IoTrade itu memegang teguh yang namanya manajemen resiko, teman-teman. Hal yang menarik lagi yang teman-teman bisa dapatkan di IoTrade adalah fitur time frame. Fitur time frame ini adalah membantu kita untuk bisa mendapatkan profit yang lebih besar. Market itu fluktuatif. Jadi kalaupun misalnya kita sudah setting di IoTrade, profitnya 1,5 dan ternyata market itu mengalami kenaikan yang sangat tinggi, maka IoTrade itu belum akan melakukan penjualan. Dia akan mencari posisi tertinggi dari pergerakan market pada saat itu. Dan ketika IoTrade melihat bahwa ini adalah harga tertinggi, maka IoTrade akan jual. Mungkin penjualannya di angka 5%, 10%, atau lebih daripada itu. Itu adalah manfaat daripada fitur time frame, teman-teman. Dan itu teman-teman bisa dapatkan di dalam IoTrade. Oke, IoTrade ini trading live hanya di pasar spot. Itu yang bikin hati kita lebih tenang. Kalau teman-teman ketahuin bahwa di kripto itu banyak metode trading. Ada orang bisa melakukan trading di spot. Ada orang juga melakukan trading di futures. Nah, tentu semuanya itu tergantung daripada resiko masing-masing. Tapi menurut saya begini, trading di futures itu resikonya cukup besar sekali. Di mana ketika kita salah di dalam menganalisa, yang terjadi adalah margin call. Kalau sudah terjadi margin call, yang akan berdampak kepada kita adalah liquid, di mana uang kita itu akan habis, tergerus oleh market. Nah, itu resiko daripada futures, teman-teman. Nah, tapi kalau spot, ketika kita salah di dalam menganalisa market, maka yang terjadi adalah floating. Floating itu adalah nilai yang mengambang. Bukanlah sebuah kerugian sepanjang kita tidak melakukan cut loss. Karena nanti ketika market itu naik, nilai yang tadinya floating itu akan kembali menjadi profit dan kemudian terjual. Seperti itu ya. Jadi IoTrade memilih trading yang sangat-sangat aman, yaitu di pasar spot. Nah, teman-teman menggunakan IoTrade, dan ini bagus banget. Kenapa? Karena yang pertama, modal trading itu ada di exchanger kita masing-masing, teman-teman. Ini yang membuat teman-teman akan terhindar dari praktek money game. Biasanya begini, kalau money game, dia itu memberikan gambaran bahwa dia seperti trading. Tapi sebetulnya dia tidak melakukan trading. Cirinya gampang.
ketika dana trading Anda ditempatkan di platform tersebut, maka saya jamin 1000% fix itu adalah money game. Kontrol keuangan bukan di diri Anda, tapi kontrol keuangan itu ada di perusahaan tersebut. Sehingga kapan saja platform itu akan bawa kabur uang Anda. Nah, bagaimana dengan IoTrade? IoTrade itu tidak mengambil atau tidak menampung modal teman-teman. Seandainya IoTrade menampung modal kita, maka saya ragu dengan IoTrade. Tapi yang terjadi adalah IoTrade itu tidak megang modal teman-teman. Modal teman-teman itu ada di exchanger masing-masing. Teman-teman pakai Binance, maka modalnya ada di Binance. Teman-teman pakai Bitget, maka modalnya ada di Bitget, teman-teman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, modal dan profit ini bisa ditarik kapan saja. Jadi tidak di-lock atau tidak dikunci modal kita. Misalnya teman-teman hari ini trading dengan modal 1000. 1 bulan kemudian Anda sudah profit $100 atau 10%. Dan mungkin kita kepengen menikmati profit tersebut, kita pengen tarik profit kita. Maka teman-teman boleh langsung melakukan penarikan sebesar $100. Tariknya dari mana? Tariknya dari exchanger langsung, karena tradingnya di exchanger. Nah, uniknya adalah ketika kita mau melakukan penarikan, yang boleh melakukan itu hanya pemilik akun saja. Kenapa? Karena setiap kali kita melakukan penarikan, ada kode verifikasi yang harus kita masukin. Baik itu kode OTP melalui SMS, melalui email, atau mungkin juga teman-teman gunakan fingerprint. Nah, yang boleh melakukan itu hanyalah pemilik exchanger. Jadi, saya jamin dengan pasti bahwa teman-teman trading pakai IoTrade sangat aman. Karena modal tidak dipegang oleh IoTrade, tapi modal ada di exchanger masing-masing. Hal yang menarik yang keempat adalah modal trading itu bisa ditentukan sesuai selera modal Anda, teman-teman. Jadi kita tidak ada sistem paket, bahwa paket A tradingnya modalnya harus sekian, paket B modalnya harus sekian, tidak seperti itu. Teman-teman trading pakai IoTrade, modalnya bebas. Gitu ya, sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing. Nah, tentu rumusnya sederhana. Di dalam dunia perdagangan, modal itu akan berbanding lurus dengan keuntungan. Jadi kalau modal teman-teman kecil, nah tentu keuntungannya juga kecil. Kalau modal teman-teman itu besar, tentu profitnya pun atau keuntungannya pun besar. Contoh dalam bentuk angka, misalnya begini. Saya punya modal $100. Lalu saya kepengen profit 10%. Dan ternyata market mendukung, di bulan tersebut saya profit 10%. Maka 10% dari $100 itu adalah $10. Bayangkan teman-teman, dengan modal $100, 1 bulan teman-teman hanya dapat profit $10 saja. Atau kurang lebih sekitar 160.000. Nah, kalau teman saya, dia modalnya misalnya $10.000. Keuntungannya sama, 10% dalam 1 bulan. Berarti dalam 1 bulan, teman saya itu bisa mendapatkan kurang lebih sekitar $1.000. 10.000, 10%-nya adalah $1.000. Jadi kalau Anda yang modalnya $100, profitnya hanya $10. Kalau yang modalnya $10.000, profitnya adalah $1.000. Nah, jadi modal itu akan menentukan potensi profit. Nah, setelah presentasi ini, teman-teman boleh menganalisa kembali keuangan Anda, kira-kira modal yang cocok untuk kita melakukan trading itu apa. Gitu ya. Jadi saya sarankan kalau teman-teman punya modal besar, itu sangat bagus sekali untuk melakukan trading. Karena tentu profitnya akan mengikuti, teman-teman. Nah, ketika kita menggunakan IoTrade, maka fitur-fitur IoTrade itu sangat fleksibel. Secara garis besar, IoTrade itu memiliki 2 fitur unggulan, yaitu Follow Master dan juga Custom. Ini kaitannya dengan hal settingan, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang tidak paham sama sekali tentang trading dan pengen simple, teman-teman boleh mengikuti Follow Master. Karena gini, di dalam trading itu ada sistem settingan. Settingan itu kaitannya dengan apa? Kaitannya nanti dengan money management, dengan resiko keuangan Anda. Gitu, di mana kita akan menyeting untuk modal sekian akan terjadi transaksi berapa kali, itu kita harus setting. Nah,
Biasanya bagi pemula, setting di awal mungkin sedikit membingungkan. Maka kalau teman-teman nggak mau repot, bisa langsung pakai follow master. Karena ketika kita pakai follow master, maka seluruh settingan itu sudah dibantu oleh trader profesional yang ditunjuk oleh developer, teman-teman. Jadi intinya adalah teman-teman aktifkan IO-Trade, kemudian klik follow master, maka botnya langsung jalan. Yang kedua, buat teman-teman yang sudah paham tentang trading, bagaimana cara setting dan lain sebagainya, nah teman-teman boleh mencoba pakai fitur customisasi. Nah, sistem custom ini sedikit lebih panjang prosesnya. Karena ketika teman-teman menggunakan sistem custom, ada kolom, ada data yang harus teman-teman masukin di dalam IO-Trade. Teman-teman harus ngisi setting secara manual dulu, setelah itu baru kemudian trading itu akan berjalan secara otomatis. Nah, jadi ada dua fitur. Teman-teman boleh pakai follow master, teman-teman boleh pakai custom. Nah, kelebihan kekurangannya apa? Saya buka di sini, teman-teman. Kalau kita pakai follow master, kelebihannya adalah simple. Karena teman-teman tidak perlu melakukan analisa, tidak perlu masukin data, klik start aja, tradingnya langsung berjalan. Kekurangan dari follow master adalah bersifat kaku. Kakunya di mana? Kakunya adalah teman-teman tidak bisa merubah settingan follow master di tengah jalan. Yang bisa merubah itu hanyalah profesional trader. Gitu. Nah, kita nggak bisa merubah. Nah, padahal kalau kita melihat market ini sangat fleksibel. Fluktuatifnya sangat kencang. Ada masanya naik, ada masanya turun. Nah, kalau kita tidak bisa merubah di tengah jalan, maka nah ini menjadi sebuah problem. Kalau teman-teman pakai follow master. Nah, kalau teman-teman pakai custom, kelebihannya adalah teman-teman bisa mengotak-ngatik settingan Anda itu di tengah jalan. Sehingga ketika marketnya lagi bergerak positif, teman-teman bisa ngerubah, market bergerak negatif, teman-teman juga bisa ngerubah sesuai seleranya masing-masing. Itu kelebihan daripada custom. Ya, kekurangannya apa? Kekurangannya adalah buat pemula, teman-teman harus belajar mempelajari sistem settingan. Gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Hendrik, kamu lebih senang pilih mana? Follow atau custom? Jujur, saya lebih senang pakai sistem custom daripada follow. Kenapa? Kalau custom itu kita bisa otak-atik di tengah jalan, sesuai selera. Nah, jadi buat teman-teman yang tidak paham tentang sistem settingan, tidak perlu khawatir, karena kita punya komunitas yang saling mendukung. Sehingga teman-teman boleh minta settingan yang baik kepada perekrut Anda atau kepada leader Anda. Bagaimana settingan yang baik. Nah, nanti sekalian teman-teman belajar cara custom yang baik. Dan saya percaya 2-3 kali atau 5 kali teman-teman otak-atik settingan, maka di kemudian hari teman-teman akan menjadi profesional di dalam settingan tersebut. Jadi mulai berani untuk masuk ke area sistem custom, teman-teman. Ini fitur-fitur unggulan yang dimiliki oleh IO-Trade, teman-teman ya. Yang pertama kita ada sistem atau average, yang kedua kita punya grid, yang ketiga ada average dan grid, yang keempat kita punya price range, dan yang kelima kita punya trailing stop. Ini semua berguna di dalam IO-Trade, teman-teman. Nah, saya akan mulai dari yang pertama. IO-Trade menggunakan sistem averaging. Averaging itu adalah sistem transaksi di mana terjadi transaksi beberapa kali dan transaksi tersebut digabung menjadi satu, ketemu harga rata-rata, dan kemudian dijual secara sekaligus. Jadi contoh gini, ada 5 transaksi, 5 transaksi ini akan digabung menjadi satu. Nah, pasti akan ketemu harga rata-rata. Kalau sudah profit, maka 5 transaksi ini jualnya sekaligus. Saya ambil contoh begini. Misalnya pembelian pertama terjadi di harga 10. Lalu ketika market turun di 9, botnya beli lagi. Maka pembelian yang harga 10 dan harga 9 digabung jadi satu. Kalau dipukul rata-rata, ketemunya 9,5. Itu harga rata-ratanya. Nah, ternyata market turun lagi dari harga 9, transaksi ketiga turun harga 8. Market IO-Trade beli lagi. Turun lagi 7, IO-Trade beli lagi. Turun lagi 6, IO-Trade beli lagi.
Nah, di sini sudah terjadi 5 kali transaksi. Jadi pembelian pertama 10, pembelian terakhir adalah 6. Kalau digabung menjadi satu, harga rata-ratanya ya mungkin di harga 7,5 atau 8. Artinya, ketika market dari harga 6 naik sampai ke 8, di situ kita udah take profit, Ayo Trade udah langsung jual. Jadi tidak perlu harga mencapai harga tertinggi, harga 10, itu nggak perlu lagi. Karena di harga 8 atau 8,5, kita udah profit, Ayo Trade jual. Nah itu sistem averaging yang bisa teman-teman dapatkan di Ayo Trade. Kedua, sistem trading kita menggunakan teknik grid. Sebetulnya grid itu sama juga dengan averaging, tetapi metode transaksinya yang berbeda. Kalau tadi averaging itu belinya beberapa kali digabung menjadi satu, jual sekaligus. Tetapi kalau kita pakai grid, setiap pembelian itu tidak digabung, teman-teman. Oleh sebab itu, transaksi jual pun tidak digabung. Belinya satuan, jualnya satuan. Contoh begini, pembelian pertama harga 10, kemudian market naik 11, berarti sudah untung. Ayo Trade jual, kita udah profit satu kali. Harga 10 lagi Ayo Trade beli, naik ke 11, Ayo Trade jual. Kita udah untung 2 kali. Lalu harga turun 9, Ayo Trade beli, harapannya naik ternyata turun. Maka pembelian di harga 9 itu tidak dijual. Market turun 8, Ayo Trade beli lagi di harga 8. Nah, ketika harga 8 ini naik di harga 9, berarti pembelian harga 8 itu sudah profit. Ayo Trade jual dulu. Yang 9 ditahan dulu. Market turun lagi harga 7, naik ke harga 8, pembelian 7 jual dulu. 9 masih nyangkut, teman-teman. Lalu ternyata turun lagi di harga 6, naik ke 7, harga 6-nya dijual dulu. Nah, dalam hal ini kita masih floating atau masih nyangkut di satu transaksi, yaitu transaksi pembelian harga 9. Di sini Ayo Trade tunggu harganya naik dulu ke harga 9, naik sedikit sesuai take profit kita, baru kemudian Ayo Trade itu akan jual. Gitu. Kelebihan dan kekurangannya ada juga, teman-teman, sesuai selera masing-masing. Kalau kita pakai averaging, enaknya adalah kita tidak perlu mencapai harga tertinggi pembelian pertama. Harga tengah saja atau harga rata-rata saja, aset kita itu sudah dilepas semua. Kita udah profit. Kenapa? Karena dijualnya secara sekaligus. Gitu ya. Nah, kalau grid, kelebihannya adalah pergerakan kenaikan sedikit saja, nah kita sudah punya potensi profit. Misalnya teman-teman setting profit 1,5%. Maka setiap market bergerak naik 1,5% saja, di situ kita sudah punya potensi profit, teman-teman. Walaupun di pembelian pertama kita harganya cukup tinggi, gitu ya, tetapi di pembelian terakhir kita sudah punya potensi profit. Jadi profitnya lebih kencang, sedikit tapi lancar. Kalau averaging, sekali take profit itu dapatnya langsung banyak. Kenapa? Karena portonya jauh lebih besar ketika dijual. Nah, teman-teman boleh menggunakan averaging, boleh menggunakan grid. Baik, ini adalah sanggahan atau disclaimer yang perlu teman-teman ketahuin agar supaya kita tidak miss di kemudian hari. Pertama, kami tidak memberikan jaminan atau garansi terkait keuntungan dalam bentuk apapun. Riwayat keuntungan yang tercatat adalah hasil dari transaksi sebelumnya dan tidak menjamin hasil yang sama di masa depan. Artinya begini, ketika teman-teman gunakan Ayo Trade, itu tidak menjadi jaminan bahwa Anda akan profit setiap bulan pasti. Misalnya nih, kita berharap take profitnya 10% tiap bulan. Maka ketika gunakan Ayo Trade, bukan berarti setiap bulan itu kita profit pasti 10%. Tidak seperti itu, teman-teman. Profit Ayo Trade semua bergantung kepada market. Bukankah demikian ketika kita berdagang secara konvensional juga begitu? Ketika lagi musim lebaran, perdagangan di Tanah Abang profitnya atau omsetnya melonjak tinggi. Kenapa? Karena banyak permintaan. Orang pengen beli baju baru untuk lebaran, Natal, Tahun Baru. Sehingga banyak orang akan belanja. Disitulah kita profit mengalami kenaikan tinggi. Tapi setelah lebaran selesai, omset pasti turun, teman-teman.
Artinya apa? Itulah real market. Real market semua bergantung kepada kondisi market. Permintaan meningkat, omset meningkat, profit meningkat. Permintaan menurun, tentu omset menurun, profit menurun. Nah, ini sama, teman-teman. Ketika kita trading di kripto juga demikian. Ketika banyak orang melakukan transaksi beli, kita profit banyak. Tapi pada saat terjadi penjualan, market turun, kita nggak ada profit. Gitu ya. Jadi ketika kita pakai IO Trade, bukan berarti profit setiap bulan itu pasti. Semua tergantung market. Market lagi turun, ya udah profit kita kecil. Tapi ketika market itu tinggi, pergerakannya naik, ya udah profit kita bisa banyak, teman-teman. Ya, volatilitas dalam perdagangan kripto membawa risiko keuntungan sekaligus resiko. Sebab itu kita harus menjaganya dengan cara menerapkan manajemen keuangan. Nah, tadi sudah saya jelaskan sedikit mengenai manajemen keuangan atau resiko keuangan di dalam trading. Nah, di IO Trade, resikonya kita bisa pantau dengan baik. Melalui apa? Melalui layer yang kita bangun di sana. Kalau teman-teman pakai sistem grid, layer kita bisa sampai 100. Teman-teman bisa pasang aja kalau misalnya pakai 100 grid. Contoh, per penurunan 1% terjadi transaksi beli, berarti kalau 100 grid itu artinya penurunan 100%. Di area 100%, teman-teman bisa melakukan trading. Artinya apa? Setiap saat ada potensi profit dan money management resikonya bisa kita jaga dengan baik. Gitu ya. Jadi sekali lagi, ketika kita gunakan IO Trade, bukan berarti otomatis profit. Setiap hari konsisten tanpa kosong atau tanpa tidak ada profit. Nah, selalu disclaimer saya sampaikan bahwa ketika kita trading semua tergantung daripada kondisi market, teman-teman, ya. Nah, ini kabar baik nih. Hari ini Ayo Trade masih gratis, ya. Jadi teman-teman cukup daftarkan lewat orang yang mengajak Anda, pakai link referralnya, kemudian registrasi, kemudian masukin trading fee $50, maka teman-teman sudah menjadi VIP 1 dan trading sudah berjalan, teman-teman. Gitu ya. Nah, kenapa kita membutuhkan trading fee? Jadi gini, hari ini Ayo Trade masih gratis, tetapi ada sistem sharing profit yang akan kita bagi kepada Ayo Trade karena kita menggunakan jasa Ayo Trade. Nah, sistem pembagian trading fee itu adalah 20%. Jadi kalau Anda profit $100, maka $20 itu menjadi keuntungan daripada Ayo Trade. Teman-teman dapat keuntungannya adalah $80. Nah, ini yang menjadi biaya operasional Ayo Trade di dalam menjaga servernya agar supaya tetap stabil dan bagus, teman-teman. Gitu. Jadi saran saya ketika teman-teman memulai trading, langsung aja masukin trading fee-nya $50. Ya, itu bukan sewa bot, tetapi itu adalah trading fee-nya. Ya, sampai hari ini Ayo Trade ini masih gratis. Nah, kapan Ayo Trade berbayar? Di tahun ini juga, teman-teman. Mungkin sekitar Oktober, nah kita sudah berbayar. Berapa bayarannya? Bayarnya adalah $120 sekali bayar seumur hidup. Nah, jadi mumpung masih gratis, ayo teman-teman segera aktifkan trading fee-nya supaya teman-teman bisa menjadi VIP 1 dan sudah bisa melakukan trading dan juga boleh memberikan edukasi Ayo Trade kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman juga bisa dapat income dari affiliate. Saya mengutip dari Jack Ma, beliau mengatakan begini, jika Anda ingin mengubah masa depan, maka mulailah dari sekarang. Langkah besar itu bisa terjadi ketika kita mulainya dari langkah kecil. Jadi jangan pernah menyepelekan langkah kecil. Karena langkah kecil inilah yang membuat kita mencapai garis finish. Nah, mulailah dulu dari sekarang, maka teman-teman akan melihat sesuatu yang besar di kemudian hari. Oke ya? Teman-teman, trading itu butuh modal. Dagang itu butuh modal. Gitu ya. Nggak ada dagang yang nggak butuh modal. Semua perdagangan itu butuh modal. Nah, muncul pertanyaannya, saya kepengen sekali trading pakai Ayo Trade, tapi saya nggak punya modal yang besar. Bagaimana caranya supaya saya bisa punya modal? Nah, kami kasih solusi, teman-teman. Solusinya adalah Ayo Trade ini bukan hanya alat bantu trading,
Tetapi di IoTrade ini teman-teman juga bisa memarketingkannya. Karena ketika teman-teman melakukan marketing terhadap IoTrade atau affiliate terhadap IoTrade, maka teman-teman akan dapat komisi atau bonus yang akan diberikan oleh IoTrade kepada teman-teman semua. Jadi ini adalah salah satu cara untuk teman-teman bisa mengumpulkan modal dari menjalankan affiliate-nya. Semenarik apa affiliate-nya? Nah, saya langsung ke reward. Biasanya orang kalau dengar kata reward, nah itu senang sekali teman-teman ya. Maka orang akan berlomba-lomba untuk mencapai target agar supaya dapat reward. Nah, rewardnya biasanya itu dalam bentuk komisi, bisa juga dalam bentuk jalan-jalan ke luar negeri, gitu ya. Nah, hari ini rewardnya kita itu masih dalam bentuk komisi. Nah, IoTrade itu memiliki 6 tingkatan. Mulai dari level pertama kita sebut VIP 1, sampai level terakhir kita sebut VIP 6. Masing-masing level tentu punya income berbeda-beda presentasinya. Kalau teman-teman posisi VIP 1, maka komisi Anda adalah 20% dari trading fee untuk saat ini. Jadi kalau ada relasi teman-teman itu memasukkan trading fee-nya $100, maka teman-teman itu akan mendapatkan 20%. Jadi 20% dari $100 itu adalah $20, teman-teman. Nah, ketika trading berjalan, maka trading fee itu akan mengalami pemotongan secara bertahap sampai habis. Artinya, kalau sampai trading fee teman Anda itu udah habis, berarti orang tersebut sudah profit. Jadi kalau dia masukin trading fee-nya itu $100, artinya teman Anda sudah profit $500. Nah, kalau dia profit udah $500, saya yakin masukin trading fee berikut bukan $100. Pasti lebih daripada itu. Mungkin $200. Nah, teman-teman udah bisa hitung. Kalau dia masukin $200, komisi yang Anda dapat adalah 20%. Naik menjadi $40, teman-teman. Begitu seterusnya. Nah, itu adalah VIP 1. Nanti teman-teman akan naik ke tahap berikut yaitu VIP 2, maka direct reward yang teman-teman dapat menjadi 25%. Bertambah 5%. Gitu. Nah, tidak sampai di situ. Teman-teman punya tim. Pada saat nanti tim itu akan produksi, mereka dapat 20%. Selisihnya ada 5%. Nah, 5% itu masuk kepada Anda sebagai leader yang statusnya VIP 2. Dapat 5%. Jadi kalau tim Anda dapat member, member tersebut masukin $100, maka tim Anda itu dapat $20, Anda sebagai leadernya dapat $5. Bayangkan kalau dalam satu hari ada 10 member, berarti kan dapat $50, teman-teman. Lalu reward yang ketiga, kita dapat yang namanya peer reward. Peer reward ini adalah reward yang diberikan kepada kita ketika tim di bawah kita sejajar dengan kita. Misalnya gini, saya VIP 2, tim di bawah saya VIP 1, kemudian naik VIP 2. Maka sejajar saya dengan anak saya. Nah, ketika tim saya tersebut produksi, maka saya mendapatkan peer reward 1%, teman-teman. Nah, ini jumlahnya nanti akan besar kalau level Anda semakin tinggi, teman-teman. Nah, ini akan berlanjut naik ke VIP 3, direct rewardnya menjadi 30%. Peer rewardnya dapat 5%, tim rewardnya dapat 5%, lalu peer rewardnya dapat 1%. Masih tetap sama konsepnya, tetapi nilainya bertambah. Teman-teman maju lagi naik sampai ke VIP 4. Nah, di posisi VIP 4 ini, ada satu hal yang paling menarik yang teman-teman sudah bisa dapatkan. Income-nya adalah yang pertama sumbernya dari direct reward. Direct reward Anda menjadi 35%. Jadi kalau ada trading fee yang masukin $100, teman-teman dapat $35. Tim rewardnya itu adalah 5%, peer rewardnya adalah 1%, dan yang paling hebat, menariknya lagi adalah global reward. Nah, global reward ini adalah ya semacam dividen saham. Kalau dalam perusahaan itu misalnya saham perusahaan yang diberikan kepada Anda. Gitu ya, ini 1%. Nah, kalau direct reward, team reward, peer reward, itu kita dapatkan
produksinya dari tim internal kita. Saya, anak, cucu, cicit, dan ke bawah-bawahnya. Nah, itu adalah tim internal. Saya istilahkan seperti itu. Nah, produksi dari mereka kita dapat. Tapi kalau global reward, itu kita dapatkan bisa dari bukan tim internal kita. Jadi misalnya nih, saya lalu di sebelah saya itu bukan tim saya. Nah, tapi karena saya VIP 4, produksi orang yang tidak seikatan dengan kita, itu kita dapat. Dan jumlahnya ya nggak main-main. 1%, teman-teman. Nah, teman-teman udah bisa hitung ya, kalau misalnya ya, ketika IoTrade ini sudah bertumbuh dengan besar, dan mungkin dalam 1 bulan, trading fee kita mencapai $1 juta, maka 1% itu akan menjadi global reward untuk VIP 4. 1% berapa ya? Berarti 10.000, teman-teman. Nah, ini yang kemudian dibagi kepada kelompok VIP 4. Jadi kalau VIP 4 itu jumlahnya ada 10 orang, ya berarti satu orang itu dapat $1.000, teman-teman. $1.000 bukan dari produksi tim internal Anda. Orang yang kita nggak kenal entah di mana, ketika mereka produksi, global reward itu menjadi milik Anda, yang posisi VIP 4. Maka saya boleh katakan begini, target awal untuk teman-teman mencapai menjadi seorang pemenang, itu adalah ketika Anda mencapai VIP 4. VIP 1 adalah langkah kecil Anda, VIP 4 itu adalah tujuan awal Anda. Jadi ketika teman-teman yang sekarang sudah VIP 1, maka konsentrasi fokus menuju kepada VIP 4. Supaya apa? Supaya kita dapat yang namanya global reward, teman-teman. Nah, selanjutnya begini. Teman-teman akan naik juga menjadi VIP 5, direct rewardnya 40%, team rewardnya 1%, dan peer reward 1%, dan global rewardnya naik menjadi 2%, teman-teman. Nah, ini canggih nih. Nah, kalau misalnya ya, ada 1 juta dolar trading fee-nya dalam 1 bulan, maka 2%-nya itu adalah 20.000, teman-teman. Nah, VIP 5 mungkin jumlahnya lebih sedikit daripada VIP 4. Kalau tadi saya ambil contoh VIP 4 misalnya 10, ya VIP 5 mungkin hanya 5 orang, teman-teman. Nah, kalau 20.000 dibagi 5, maka satu orang itu bisa dapat $4.000, teman-teman. Nah, itu luar biasa, besar sekali, teman-teman. Nah, sampai target akhir kita adalah VIP 6. Ini adalah tingkatan abadi kita, teman-teman. Karena kalau kita sudah VIP 6 gitu ya. Nah, sistem kita menariknya kita tidak ada yang namanya demosi atau downgrade. Banyak sistem di luar sana yang terlihatnya bagus, terlihat kokoh, terlihat kuat, tapi ternyata setiap tahun itu ada evaluasi. Kalau omsetnya tidak tercapai, targetnya tidak tercapai, besar kemungkinan dia akan turun, teman-teman. Misalnya level dia udah tertinggi nih. Nah, dia tidak capai di tahun tersebut, kemungkinan besar dia akan turun. Jadi perjuangan dia selama 1 tahun itu akan menjadi sia-sia karena terjadi penurunan karir. Di IoTrade hal itu tidak berlaku, teman-teman. Kalau teman-teman sudah VIP 6 gitu ya, seandainya seluruh orang tidak ada produksi sama sekali, teman-teman tidak akan turun. Makanya saya katakan VIP 6 itu adalah status abadi Anda di dalam bisnis. Nah, teman-teman udah bisa bayangkan, direct reward 45%, team reward 5%, peer reward 1%, dan global reward itu 3%, teman-teman. 3% kalau 1 juta dolar dikali 3% itu 30.000. 30.000 kalau misalnya VIP 6 itu baru 3 orang, berarti satu orang itu dapat 10.000, teman-teman. Di luar dari direct reward, di luar dari team reward, di luar dari peer reward. Hanya dari global reward saja, teman-teman bisa berpeluang dapat puluhan ribu dolar. Nah, kesimpulannya, ketika teman-teman jalankan ini, afiliasi ini, maka modal trading tidak lagi menjadi persoalan, teman-teman. Teman-teman bisa menciptakan aset yang akan jauh lebih besar. Kenapa? Dengan profit
komisi yang teman-teman dapatkan, teman-teman bisa beli Bitcoin sebanyak mungkin, teman-teman bisa ciptakan aset real sebanyak mungkin, teman-teman bisa ciptakan biaya pendidikan buat anak sebagus mungkin lewat income dari afiliasi yang teman-teman akan jalankan ini. Jadi saran saya, segera tancap gas untuk jalankan affiliate. Kenapa? Market kripto di Indonesia itu sangat besar sekali. Tercatat ya, kalau saya salah tolong dikoreksi. Kurang lebih ada sekitar 10 atau 20 juta pengguna exchanger lokal Indonesia. Nah, kalau exchanger lokal artinya mereka itu melakukan trading secara manual. Ada 10 juta atau 20 juta orang yang sekarang ini trading secara manual. Market kita ada 10 sampai 20 juta orang hanya di Indonesia saja. Maka segera perkenalkan IoTrade kepada market yang begitu besar. Teman-teman dapat 10% atau 1% saja dari populasi tersebut, maka teman-teman sudah bisa jadi seorang miliarder. Nah, ini sistemnya luar biasa sekali, teman-teman. Nah, ini ilustrasinya ya. Member baru isi trading fee $50. Anda sebagai VIP 1 dapat 20%, berarti dapatnya $10. Kalau leader Anda itu adalah VIP 2, dapatnya 5%, berarti $2,5. Nah, VIP 3 sampai VIP 6 sama, semuanya 2,5%. Kurang lebih seperti ini konsepnya. Peer reward seperti ini juga. Posisi Anda adalah VIP 2, karena peer reward itu diberikan ketika posisi sama-sama VIP 2. Kalau VIP 1 kita belum dapat. Jadi ketika VIP 1 Anda mengisi trading fee $50, maka peer reward itu kita dapatnya tadi 1%. Berarti kurang lebih sekitar 0,5. Nah, hebatnya IoTrade, withdraw pun kita dapat reward. Biasanya gini, sebuah aplikasi ketika kita melakukan withdrawal, ada biaya transaksi di sana. Nah, umumnya aplikasi di luar sana, biaya aplikasi itu diambil sendiri oleh aplikasinya. Tapi menariknya kalau kita pakai IoTrade, biaya penarikan itu masih diberikan oleh perusahaan kepada membernya. Jadi kalau direct Anda melakukan withdraw, nah itu kita dapat 0,3%. 0,3 dolar untuk VIP 1. Nah, leader di atasnya itu ya dapatnya kurang lebih 0,1 sampai kepada VIP 6. Sebegitu baiknya IoTrade kepada kita sampai biaya withdraw pun masih dibagi kepada member affiliate. Ini luar biasa sekali, teman-teman. Nah, ini adalah strategi atau cara bagaimana kita mencapai VIP 6. Kita mulai dari peringkat 1. Persyaratannya kurang lebih ada 4. Tapi kalau VIP 1, kita persyaratannya cukup 1. Yaitu dengan cukup mengisi trading fee senilai $50. Jadi dengan Anda mengisi trading fee $50, maka statusnya sudah menjadi VIP 1. Nah, di situ teman-teman sudah boleh mengajak rekan Anda. Mulai dari keluarga inti, keluarga terdekat, kemudian sahabat, lalu teman, habis itu relasi bermain, relasi olahraga, lalu kemudian komunitas sekolah, gitu ya. Biasa kan kalau kita reuni, suka kumpul, kita lihat pertumbuhan daripada teman-teman kita masing-masing. Nah, di situ ada peluang untuk kita mengsosialisasikan tentang IoTrade, gitu. Nah, ketika kita mau naik ke VIP 2, maka syaratnya menjadi 3. Pertama, teman-teman rekrut 3 member. Setelah itu 3 member ini bertumbuh bersama-sama untuk mereka juga merekrut. Nah, rekrutan mereka itu akan menjadi tim Anda. Jadi kalau sudah ada 20 tim, maka syarat keduanya terpenuhi. Lalu berikutnya adalah teman-teman melakukan akumulasi trading fee. Artinya kita mengisi ulang gas fee kita atau trading fee kita. Yang tadinya 50, kita cukup tambah lagi 50 sehingga menjadi $100. Nah, 3 syarat ini terpenuhi, maka teman-teman statusnya naik menjadi VIP 2. Menuju VIP 3, syaratnya bertambah menjadi 4. Yang pertama, direct minimumnya menjadi 10. Kalau di periode sebelumnya teman-teman sudah punya 3 direct, teman-teman tinggal tambahkan 7 saja.
sehingga menjadi 10. Kalau kemarin periode sebelumnya teman-teman punya 20 tim, maka teman-teman cukup bantu tim yang 20 ini untuk terus melakukan rekrutan, sehingga ketika bertambah 80, maka menjadi 20. Di situ teman-teman sudah memenuhi syarat yang kedua. Nah, syarat yang ketiga adalah 3 tim di bawah Anda yang tadinya VIP 1, itu teman-teman bantu naik menjadi VIP 2. Harus ada 3 orang. Nah, itu syarat ketiga terpenuhi. Dan yang keempat adalah akumulasi trading 150. Maka teman-teman naik ke VIP 3. Nah, menuju VIP 4 itu sudah seperti bola salju, teman-teman. Lebih mudah untuk kita gerakin. Kenapa? Karena pasukan kita semakin banyak. Testimoni semakin banyak. Pengaruh semakin besar. Profit orang semakin banyak. Sehingga apa? Akan lebih mudah untuk kita melakukan edukasi tentang IO Trade. VIP 4 syaratnya adalah direct minimum 15 orang, total tim 500, orang yang kita ajak di bawah, 3 orang naik menjadi VIP 3, lalu modal trading kita $300 dan akumulasi trading 250. VIP 5 juga sama konsepnya, hanya akumulasi saja. VIP 5 direct minimum jadi 20, total tim 2.500, 3 orang di bawahnya kita naikin jadi VIP 4, modal trading 300 dan akumulasi trading fee 500. VIP 6 juga sama. Direct minimum 30 orang, total tim 1.000, peringkat minimum 3 orang kita naikin jadi VIP 5, modal trading 300 dan akumulasi trading fee 1.000. Jadi sebetulnya yang paling sulit itu adalah dari VIP 1 menuju VIP 2. Karena di sana kita baru memulai merintis. Kita baru mulai mempelajari tentang teknik affiliate. Nah, makanya kenapa targetnya tidak besar, kecil saja. Karena itu tangga pertama yang kelihatannya mudah, tapi sebetulnya lumayan rumit. Karena butuh penyesuaian. Tapi kalau teman-teman sudah VIP 2, menuju VIP 3 sampai kepada VIP 6, itu lebih mudah. Kenapa? Teman-teman cukup lakukan proses duplikasi aja. Testimoni sudah ada, hasil sudah kelihatan, tingkat kepercayaan orang terhadap IO Trade semakin tinggi, maka teman-teman cukup rajin aja. Rajin prospek, rajin ketemu orang, rajin prospek, rajin prospek, rajin prospek. Itu aja kuncinya. Maka berjalannya waktu, teman-teman pasti menjadi VIP 6. Nah, ini saya punya strategi bagaimana teman-teman bisa mengalami percepatan income, percepatan tim. Kita punya satu sistem yang namanya reward solution 10 powers. Jadi kalau tadi syarat minimalnya adalah teman-teman rekrut 3 orang, nah sekarang teman-teman bikin 3 kali lipat, yaitu rekrutnya 10 orang. Nah, yang terjadi akan seperti ini. Kalau misalnya teman-teman rekrut 10 orang, kita namakan kedalaman 1. Nah, potensi income-nya teman-teman dapat $100. Dari mana? Ya tentu dari trading fee. Nah, si 10 orang ini kita tinggal edukasi aja, latih mereka, ajarin mereka, kemudian dampingi mereka di lapangan untuk sama-sama melakukan prospecting. 10 orang ini melakukan duplikasi yang sama, 10 rekrut 10, maka hasilnya menjadi 100. 100 itu adalah menjadi generasi kedua Anda. Potensi income-nya berapa? Potensi income-nya adalah $225. 100 orang ini sama, edukasi yang baik dan benar, pendampingan di lapangan, lakukan acara kapan saja, maka 100 duplikasi 10 menjadi 1.000. Itu adalah generasi 3 Anda, 1.000 member, potensi income $2.500. 1.000 rekrut 10, generasi 4 Anda menjadi 10.000, potensi income-nya 25.000. 10.000 rekrut 10, generasi 5 Anda menjadi 100.000, potensi income $250. Dan 100.000 rekrut 10, generasi Anda akan lahir menjadi 1 juta member dengan potensi income kurang lebih sekitar 2.500.000. Kalau dikonversi ke rupiah, kurang lebih sekitar 41,6 miliar rupiah, teman-teman. Nah, mustahil nggak? Saya rasa nggak. Kenapa? Karena market kita sangat luas sekali. Tinggal kita mau bergerak atau tidak. Seandainya pergerakan kita buntu di tengah jalan, misalnya yang aktif hanya 50% saja, nah di situ pun kita masih punya peluang income kurang lebih sekitar 20 miliar. Tapi kalau aktif 10% pun,
kita masih punya kurang lebih 4,1 miliar. 1% saja yang aktif, kita masih punya income kurang lebih sekitar 400 juta rupiah. Jadi ini adalah sebuah strategi yang bisa teman-teman jalankan di dalam menjalankan affiliate-nya IoTrade, teman-teman. Di akhir dari presentasi saya mengutip dari Warren Buffett. Beliau mengatakan, jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, Anda akan bekerja sampai Anda mati. Jadi, caranya, strateginya, sudah saya berikan kepada teman-teman malam hari ini. Tinggal teman-teman praktekin di lapangan saja. Nah, semoga itu bisa menjadi hal yang baru, semangat yang baru untuk teman-teman bisa memulai bisnis. Nah, ini adalah informasi tambahan saja. Teman-teman boleh ikut Zoom rutin setiap hari Rabu yang seperti kita jalankan sekarang. Lalu hari Jumat juga kita ada obrolan lewat Telegram mulai dari jam 8 sampai selesai. Kemudian teman-teman juga bisa join channel di Telegram. Ini linknya. Lalu teman-teman bisa juga subscribe channel YouTube kita. Ada di YouTube. Ini linknya. Lalu web support juga kita punya. Selain itu kita punya juga cashback ya, yang sampai sekarang pun masih berjalan. Cashbacknya kalau teman-teman masukin 50 sampai 99 dolar, cashbacknya 10%. Sampai kalau nanti di atas 1.000 dolar, teman-teman akan dapat cashback kurang lebih 30%. Nah, kita bikin booming IoTrade dengan cara apa? Dengan cara kita pakai kaos IoTrade. Supaya orang-orang mulai kenal ada sebuah komunitas yang begitu hebat namanya IoTrade. Jadi teman-teman boleh beli kaos. Hari ini saya gunakan kaos tersebut. Nah, ini cukup enak juga. Bahannya elastis, bagus banget. Warnanya juga hitamnya hitam cemerlang gitu ya. Dan harganya relatif murah, teman-teman. Hanya 95.000 per PC saja. Nah, teman-teman boleh pesan ini pakai ketika ada kegiatan di luar supaya orang mulai kenal komunitas daripada IoTrade. Nah, support system dari The Best Academy adalah teman-teman boleh mengundang relasi Anda, kemudian presentasi, kita juga bisa bantu untuk melakukan presentasi, lalu ada edukasi, dan yang paling penting adalah kita akan sukses bersama-sama, teman-teman. Nah, mungkin ini saja presentasi saya pada malam hari ini. Apabila ada kata dan kalimat yang kurang tepat, saya mohon dimaklumi. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membawa paradigma yang baru buat teman-teman semua, sehingga kita bisa sukses bersama-sama. Demikian presentasi yang boleh saya bagikan kepada teman-teman. Dan kembali saya membuka ruang buat teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan, saya persilakan teman-teman. 3 penanya pertama, saya buka ruang untuk teman-teman semua. Saya dari Bali. Wah, dari Bali, luar biasa. Pak, bagaimana kondisi Pak Wayan? Bali, setahu saya hari ini ada banjir ya Pak ya? Betul. Jadi banyak titik yang banjir sekali, luar biasa. Banjir ya. Oke, ya. Pak Wayan sendiri bagaimana? Rumahnya kebanjiran apa enggak? Masih aman, di tempat Tuhan. saya. Masih aman ya? Syukur. Oke. Baik, Pak Wayan, silakan apa yang mau ditanyakan? Ya, berkenaan dengan presentasi tadi, saya betul-betul terinspirasi dengan terutama di market plan. Jadi marketing plan yang berafiliasi ini, ya namanya afiliasi, semua sekarang sudah zamannya afiliasi. Kemudian masalah trading itu sebelum masalah trading Pak, ini maaf, ini asal muasalnya apa dari luar Indonesia atau developernya dari Indonesia. Nah, itu berapa lama sudah ini dan terregulasi di bawah Bapeti atau OJK atau Menteri Perdagangan dan lain sebagainya. Itu yang pertama Pak. Nah, yang kedua, karena ini adalah trading spot, jadi ada 2, customisasi sama follow the trader itu. Nah, kemudian sistemnya ini itu kan karena spot, sinyalnya itu siapa pengendalinya di dalam trading ini. Ya, jadi protokol pengendalinya apakah
trader itu sendiri atau memang dia berdiri sendiri? Itu kan ada ahlinya, Pak. Kalau sinyalisasi itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu tidak ada marketing plan, afiliasi sudah cukup. Ya, itu saja. Itu sementara, Pak. Ada Oke, dua hal. baik. Terima kasih Pak Pak Wayan, Hein ya. terima kasih. Pak Hein ya. Ya, Pak Hein ya. ya, saya Saya dengan sebut Hein, Hein. Pak. Ya. Iya. Iya, terima kasih Pak Oke, Hein. baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Wayan yang luar biasa sekali. Pak Wayan menanyakan langsung kepada intinya, yaitu identitas daripada IoTrade. Sebab ada pepatah bilang begini, tak kenal maka tak sayang. Kenal, maka tidur pun terbayang, Pak. Jadi kalau Pak Wayan tidak kenal IoTrade, pasti akan bingung dan bertanya-tanya. Tapi ketika nanti Pak Wayan sudah kenal dengan jelas IoTrade, saya yakin dan percaya Pak Wayan akan jatuh cinta dengan IoTrade. Ya, Benar. oke. IoTrade ini adalah produk Indonesia asli, 100% asli Indonesia. Gitu. Jadi ini adalah karya anak bangsa yang memang terinspirasi dari aplikasi sebelumnya yang sempat booming di tahun 2020 dan itu adalah aplikasi dari luar. Itu. Nah, IoTrade itu adalah produk Indonesia, itu ya. Dan kabar baiknya nanti kita itu akan keluar legalitasnya di bulan Oktober. Sebetulnya legalitasnya sudah keluar. Sekarang yang terjadi adalah proses connecting dari legalitas kepada aplikasi IoTrade itu sendiri. Gitu. Jadi nanti akan di launching mungkin sekitar bulan Oktober. Itu kabar baiknya. Jadi satu, produknya adalah produk Indonesia. Yang kedua, legalitasnya sudah resmi, sudah keluar. Dan kita itu terdaftar di bawah Bapepti dan OJK. Gitu. Lalu pertanyaan berikutnya adalah mengenai settingan custom dan follow. Nah, Ya. iya. Kalau untuk follow itu memang settingannya sudah dibentuk atau diisi oleh profesional trader yang dipercayakan oleh developer. Sedangkan kalau custom, itu kita sendiri yang mengisinya, Pak. Nah, di sini mungkin sedikit perbedaan konsep dengan IoTrade dengan sistem sinyal. Nah, kalau sistem sinyal itu sebenarnya kan dimainkan oleh profesional trader di belakang layar, Pak. Sedangkan kalau kita, sistemnya adalah kita mengisi algoritmanya. Sehingga ketika trading itu sudah di start, trading itu akan berjalan secara otomatis. Jadi dalam hal ini tidak ada pengendali. Kalau sinyal itu kan ada pengendalinya, ada orang di belakang. Nah, kalau ini enggak. Gitu. Otak kita, settingan kita, itu yang kita masukin ke dalam IoTrade. Setelah itu, IoTrade akan berjalan secara otomatis 24 jam tanpa pengendali. Kita langsung ketemu dengan market. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak Wayan, jawabannya. Jadi ini sistemnya, spot ini tidak tergantung daripada sinyal. Jadi berbeda itu. Tetapi ini adalah copy trade. Iya. Ini copy trade. Kita bukan copy trade. Tidak copy trade. Bukan copy trade. Bukan copy trade. Jadi kita langsung artinya kepada follow market, the trader. Pak. Follow the trader itu kan kita hanya read only. Kita lihat permainan apa yang itu maksudnya. Jadi kita mengcopy, kita dikasih ya lihat gitu loh. Tetapi tidak bisa intervensi, Pak En. Yang itu toh? Sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Jadi kalau apa namanya follow apa tadi sorry follow istilahnya apa saya lupa tadi. Follow trade, copy trade ya. Kalau copy trade itu kan kita mengcopy apa yang sudah dibuat oleh si trader tersebut. Iya. Nah, kalau di follow master tidak seperti itu, Pak. Follow master itu profesional trader yang kemudian memasukin settingan dia ke dalam aplikasi kita, Pak. Dan kita nggak bisa mengkopinya, Pak.
Oh gitu. Iya. Gitu. Berarti kita hanya mendengar menunggu hasilnya aja. Iya, melihat Jadi dan memantau hasil. Kita nggak bisa ah, intervensi. itu Kalau sharing follow sharing market. profitnya Tapi kalau kira-kira ya apa besoknya apa mainnya umpamanya dia pakai apa namanya periode di Amerika itu kan biasanya kalau ini kan kripto berarti dia bebas mungkin ya. Kalau di apa namanya mata uang memang beda-beda itu. Nah, tapi kalau ini di kripto ya bebas itu apa saat selesai malam atau siang dan lain sebagainya itu langsung profitnya dibagi gitu loh. ya, Bagaimana? sharing profit real time, Pak. Sharing profit Ya, real time. Jadi ketika terjadi take real time. profit, maka Ya. secara otomatis trading fee kita itu akan kepotong 20%, Pak. Contoh Oh, begini, ya. trading kita di Binance. Nah, ketika Ya. kita sudah profit $10, di Binance itu tetap $10 nilainya. Tetapi 20% itu dipotong trading fee kita yang ada di IoTrade. Berarti $2 itu akan kepotong di IoTrade kita di trading fee, Pak. Oh. Nah, ini Itu yang ya baik Pak. Jadi terakhir ini yang saya tanyakan adalah memang begini Pak. Di exchanger kita main di situ apa namanya trader-trader itu jadi menggunakan apa namanya exchanger bukan broker. Jadi di bukan. sini kan bisa saja di exchanger itu dia apakah bisa mematulasi apa namanya anu tradernya sih kan menjadi MC. Karena saya terus terang saja di Bali ada Alpha One itu AI dia pakai. Tetapi ternyata sekejap dia itu scam. Ini botnya entah bagaimana. Ya gitu-gitu kita tidak tahu Pak. Jadi duluan sebelum itu Baik. Royal Q dan setelah itu ada lagi copy trade ini coba bukan bukan follow the trader. Nah itu scam-scam Pak. Nah ini permasalahannya. Kira-kira penyebab scam ini kan intervensi gitu loh. Jadi dimainkan kalau di bawah properti itu biasanya spreadnya dirubah, gini ya dirubah, dan sebagainya. Ya seperti itu Pak. Ini reality yang saya katakan. Nah kira-kira di sini ayo trade-nya seperti apa gitu loh. Makasih Pak. Oke. IoTrade tidak akan margin call dikarenakan kita trading bukan di futures, tapi kita tradingnya di spot. Ya. Jadi kalau kita trading di spot, ketika pergerakan market negatif yang terjadi hanya floating market. Floating saja, Pak. Hmm. Ya Gitu. tapi kan Nah, tidak kita rugi tidak ya. IoTrade tidak melakukan sistem cut loss karena money management kita jaga dengan baik. Nah, kita Hmm. hanya menunggu saja. Kalau nanti ketika market itu naik dan yang floating tadi sudah profit, baru IoTrade itu akan jual. Oh ya, Nah, jadi memang satu crowdfunding ini kan apa namanya ya biaya untuk trading ini adalah modalnya itu dari masyarakat gitu loh. Nah kemudian risk management di sini itu kan tergantung daripada apa namanya investor itu sendiri gitu loh. Semakin besar mungkin apa namanya risk manajemennya disesuaikan seperti itu. Ya kalau sementara ini berapa lama sudah berlangsung Pak? Jadi mungkin pengguna banyak, investor sudah banyak, mungkin modal pun bertambah gitu loh. Saya kira kemungkinan demikian. Kira-kira bagaimana Pak menurut Bapak? iya, perjalanan IoTrade itu sudah 1 tahun. Karena kita mulai menjalankan atau memakai IoTrade itu sekitar Nah, bulan Maret 2024, Pak. 24 ya. Iya, perjalanan Oh, 1 tahun. Nah, sekarang hmm, kita udah masuk tahun kedua, Pak. oh, kedua. Iya, Hmm, tadi sempat Bapak menyinggung sedikit mengenai aplikasi yang mengalami scam dan lain sebagainya ya. Nah, iya. sebetulnya gini, scam itu terjadi ketika aplikasi tersebut sudah mendapatkan uang, target yang dicapai. Nah, umumnya aplikasi yang mengalami scam itu kalau uangnya ditempatkan di aplikasi tersebut, Pak. Hmm, Misalnya aplikasi Abracadabra, dia bilangnya trading kripto, hmm, tetapi uangnya atau modal tradingnya
ditempatkan di aplikasi Abracadabra, Ya, bukan di Binance atau Bitget. ya. Nah, lalu Tidak lucu. Abracadabra ini memberikan profit setiap hari nih. Kelihatan, candle-nya kelihatan. Nah, apa namanya, profitnya kelihatan. Di awal-awal kita bisa withdraw gitu. Nah, sebetulnya itu adalah aplikasi scammer, Pak. Hmm, Jadi candle yang ditampilkan itu bukan real candle. Kalau Bapak peka, Bapak bisa ya. bandingkan candle Aha. yang ada di aplikasi Abracadabra dengan Binance atau Bitget. Itu pasti beda, Pak. Hmm. Jadi begini Pak, mungkin di bot ini kan ini pakai bot. Jadi kualitas daripada bot itu bagaimana cara mengeceknya bahwa ini the best gitu loh. Ya, ya good, better best. Jadi yang mungkin ya karena ini kan ayo trade. Jadi the best gitu loh. Kira-kira untuk memantau atau membuktikan seperti itu, kira-kira kualitas daripada bot ini seperti apa, Pak? Kualitas apa nih maksudnya, Pak? Kualitas Bot, trading kah atau kualitas aplikasinya? botnya ya. Pakai ini kan pakai bot, Pak. Nih, nih. Oke. Ya, nah, terus link kemana di Exchanger itu gimana anunya apa Oh, ya, ya, namanya? ya, ya. Ya, ya, itu maksud saya. Iya. Jadi IoTrade ketika melakukan trading di Binance itu dia ngelinknya melalui pintu API binding. Oh, ya, Jadi ya, di ya. dalam Binance atau exchanger lain itu selalu ada API binding. Hmm, hmm, hmm. Jadi IoTrade itu masuk jalurnya lewat API binding. Makanya kenapa kita real trading. Jadi trading yang sebetulnya itu adanya di exchanger tersebut. Hanya dibantu oleh IoTrade di dalam melakukan transaksi. Beli dan jual. Ya. Seperti itu Pak Berarti Wayan. ya berarti botnya itu memang tidak ada ya, tidak ada. Sep- dulu dulu Royal Q itu pakai bot Pak, ternyata apa namanya false. Nah, jadi jadi dia scam gitu loh. Nah ini Oh, Royal Q mungkin sebenarnya gini Pak. Royal Q itu nggak scam. Royal Q itu masih ada sampai masih di sekarang. luar. Saya dengar ada masih di luar. Iya. Cuman di Tapi di Indonesia ya mereka tidak ya, berkembang karena aha, terkendala masalah legalitas, Pak. Gitu. Tapi di terus oke. India, di negara Ada lain, nah masih. orang masih menggunakan Royal Q sebagai alat bantu trading, Pak. Iya. Terima kasih Pak. Baik, Oke lah, Pak Wayan. saya kira itu aja dulu. Ya mungkin teman-teman yang Ya, lain ada saya pertanyaan. Terima kasih. coba sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wayan dan saya akan beralih kepada pertanyaan Pak Budi lewat chatting. Kalau kita sudah setting di IoTrade, apabila beberapa hari kita nggak cek dan ternyata kita harus login lagi, apakah masih tetap berjalan otomatis jual belinya dan sesuai dengan settingan kita? Iya, Pak Budi. Jadi ketika kita sudah setting dan trading sudah berjalan, itu akan berjalan otomatis, Pak. Kalau misalnya nanti satu waktu IoTrade kita lockout, handphone kita mati, sinyal internetnya nggak ada, tradingnya masih tetap berjalan, Pak. Makanya teman saya sempat uh, bercandanya begini, Hen, kalau saya punya modal gede ya, setting aja penurunan 70%. Masukin aja modal sesuai settingan 70%, kemudian masukin aja trading fee dengan jumlah yang besar, habis itu saya uninstall aja semua aplikasi. Nanti tahun depan baru saya buka aplikasi. Itu kayaknya profit udah kencang ya. Saya bilang ya jelas. Kenapa? Karena ketika kita udah setting start, sepanjang trading fee-nya ada, nah itu akan berjalan secara otomatis mengikuti market. Makanya kalau settingannya dibikin lebar, satu tahun kemudian ya udah profitnya pasti akan berjalan terus, Pak. Gitu. Jadi walaupun uh, apa namanya ke lockout, nah tradingnya tetap berjalan. Seperti itu Pak Budi ya. Ya, saya lanjut kepada action parso-parso. Oh, ini menanyakan tentang legalitasnya ya. Oke, tadi sudah saya jelaskan sedikit bahwa legalitas kita sudah keluar. Sekarang lagi proses connecting dari legalitas kepada IoTrade. Semoga saja di bulan Oktober nanti kita sudah bisa uh,
rilis ke publik untuk legalitas IoTrade. Jadi yang menariknya nanti gini, ketika teman-teman buka aplikasi, nanti di situ akan tercantum logo daripada Bapepti. Artinya kita sudah resmi terdaftar di Bapepti sebagai alat bantu trading yang legal, teman-teman. Nah, itu yang membuat kita tuh akan lebih nyaman sekali. Kenapa? Kita sangat berterima kasih kepada pemerintah karena pemerintah tuh peduli dengan komunitas kripto. Makanya pemerintah membentuk organisasi-organisasi seperti ini tujuannya untuk menjaga supaya pengguna kripto di Indonesia itu bisa terjaga dengan baik. Jadi urusan legalitas itu sangat penting sekali, teman-teman. IoTrade peduli banget masalah legalitas. Maka ketika pertama kali kita mau keluar, yang difokuskan oleh IoTrade itu adalah mengurus legalitas. Memang butuh waktu untuk kepengurusan legalitas. Makanya kita butuh waktu 1 tahun, kurang lebih, untuk supaya legalitas itu keluar. Dan syukur hari ini kita sudah punya legalitas. Tinggal nanti rilisnya ya mungkin sekitar bulan Oktober, teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Ini dari Limelda. Apa bedanya jika kita API binding IoTrade-nya ke Binance sama ke Bitget? Sama aja, Ibu. Ibu Limelda, sama aja. Jadi kita API binding di Bitget, artinya kita mau trading di Bitget. Kita API binding di Binance, artinya kita mau trading di Binance. Boleh nggak saya API binding kedua-duanya? Boleh. Gitu. Karena satu IoTrade itu bisa menggunakan beberapa exchanger untuk trading. Seperti itu, Ibu Limelda. Itu kalau pakai apa namanya Pak, exchangernya itu dalam negeri itu seperti Indodax itu dan lain sebagainya, toko kripto bisa nggak? Saat ini untuk yang lokal ada planning kita akan rilis dengan toko kripto. Oh, Ya, kripto semoga ya. dalam waktu dekat kita sudah bisa melakukan trading di exchanger toko kripto. Karena salah satu persyaratan untuk legalitas itu Mhm. adalah trading harus di exchanger lokal. Maka kemungkinan Oh, IoTrade akan memilih toko kripto oh. untuk tempat Bagaimana yang melakukan lain trading. Pak? Seperti pintu itu umpamanya. Seperti trip banyak Dari semua tok exchanger, toko kripto itu paling lengkap, paling tepat toko toko kripto. fitur-fiturnya untuk trading. Oh, oh gitu ya. Gitu. Oh, Karena toko kripto itu setahu saya ya, dia itu kan anak dari Binance. ah, Jadi ah. secara corporate, kemudian aplikasi dan lain sebagainya itu sebetulnya mirip dengan Binance, sehingga cocok untuk kita trading di toko kripto, Pak. Baik. Siap. Dari Pak Beni, diperbolehkan saya menggunakan web duplikasi untuk promosi afiliasi sendiri menggunakan... Oh, boleh, Pak. Boleh, Pak. Silakan digunakan, Pak, untuk kepentingan bersama. Bapak boleh masukin link referral Bapak, kemudian disebarkan kepada relasi Pak Budi, kepada teman-teman, kepada orang yang tidak dikenal lewat media sosial. Nah, itu bisa dilakukan, Pak. Diperbolehkan. Yang penting catatannya satu, Pak Budi cepat-cepat naik VIP 4 supaya bisa dapat global dividend, Pak. Dari Larye, ini pertanyaan bagus. Apabila dalam kondisi bot sudah running, terus misalkan kita pause untuk menghindari bot beli di harga tertinggi, apakah layer-layer yang sudah terbuka akan tetap aktif normal, sistem sell otomatisnya meski posisi bot sudah pause? Ya, betul sekali, Pak. Ketika kita pause, trading yang sedang berjalan itu tetap berjalan normal. Sehingga ketika market itu naik, dan yang tadi trading berjalan itu sudah profit, maka akan profit, akan take profit, akan dijual oleh IoTrade. Nah, kalau teman-teman melihat fitur IoTrade itu kan ada, kalau saya nggak salah ya, ada apa namanya, pause,
kemudian ada satu lagi apa ya? Saya lupa ya. Nah, jadi gini, start, pause, sama satu lagi apa? Lupa saya. Kalau start kita udah tahu ya. Artinya kalau kita klik start, maka tradingnya itu berjalan. Betul. Dia bisa beli, dia bisa jual. Nah, kalau kita pause, Pause, ya. Itu iya, pause, Pak. kalau kita pause, yang terjadi adalah tidak bisa beli, hanya Beli, bisa tapi jual. nah, mungkin Gitu. yang satu lagi sideway, Pak. Nah, ya. Bukan, bukan. Satu lagi saya lupa. Nah, kalau satu lagi itu tidak bisa beli, tidak bisa jual. Gitu. Jadi ada tiga fitur di situ. Start, pause, kok ngeblank ya saya. Satu lagi saya malah. Oh iya, terima kasih Bu Limelda. Start, pause, dan stop. Kalau start, bisa beli, bisa jual. Kalau pause, tidak bisa beli, bisa jual. Kalau stop, tidak bisa beli, tidak bisa jual. Nah, itu fungsi fitur-fitur tersebut. Trading stop ya. Iya. Oke, seru sekali ya. Sekarang sudah pukul 21:04. Nah, teman-teman masih semangat untuk berdiskusi pada malam hari ini. Saya kasih kesempatan lagi untuk dua penanya untuk bisa berdiskusi lagi, dan setelah itu mungkin sekitar jam 10 kita akan mengakhiri pertemuan pada malam hari ini. Sambil menunggu pertanyaan, saya memberikan informasi tambahan mengenai affiliate teman-teman. Kalau affiliate yang tadi saya sampaikan, marketing plan itu masih menggunakan marketing plan yang saat ini. Di mana marketing plan saat ini adalah gratis sewa botnya. Jadi kita hanya dapat income itu dari trading fee. Ketika orang masukin trading fee, disitulah kita dapat income. Nah, nanti ketika legalitasnya sudah dirilis, maka otomatis marketing plan-nya pun berubah. Kenapa? Karena nanti IoTrade itu akan berbayar. Kalau tadinya gratis, sekarangnya gratis, maka nanti kalau legalitas keluar, kita akan berbayar sebesar $120 sekali seumur hidup untuk trading IoTrade. Nah, kabar baiknya nanti kita akan punya uh, dua aplikasi, sorry, bukan dua aplikasi, uh, dua bot sekaligus di dalam satu aplikasi, yaitu bot kripto dan juga Hmm. bot saham. Jadi kalau nanti Hmm. teman-teman mengaktifkan satu-satu, berarti bot kripto $120, bot saham $120. Tapi kalau teman-teman mau mengaktifkan sekaligus, maka itu ada diskon, teman-teman. 120 menjadi 180. Gitu. Jadi saran saya nanti kalau sudah dibuka, teman-teman aktifinnya langsung dua bot, saham dan kripto, supaya lebih hemat. Bukan 240, tetapi cukup 180 saja. Nah, otomatis di situ trading fee juga akan berbeda. Kita akan dapat trading fee dari orang mengaktifkan bot tersebut. Jadi kalau mereka mengaktifkan $120, komisi yang kita terima kurang lebih sekitar $30, 29 atau $30, teman-teman. Nah, ini komisi yang menurut saya cukup besar sekali, teman-teman. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman manfaatkan peluang ini sehingga ketika nanti IoTrade sudah berbayar, income teman-teman pasti akan lebih besar. Karena sumber income-nya jadi bertambah. Dari orang melakukan afiliasi aktivasi sewa bot kita dapat. Lalu ketika mereka mengisi trading fee, nah di trading fee juga kita dapat. Jadi kita punya dua sumber, dari aktivasi dan trading fee, teman-teman. Itu informasi yang boleh saya tambahkan buat menambah semangat teman-teman dalam menjalankan affiliate. Jadi masalah harga baru, Pak, nanti Oktober atau gimana sudah regulitasnya ada.
itu akan 120. Itu terdiri, itu sudah termasuk gas fee, Pak? Atau gimana, Pak? Ada gas fee-nya apa? Belum, Belum. termasuk gas fee, Pak. Jadi nanti depositonya di dua tempat untuk aktivasi 120, kemudian deposito lagi untuk trading fee, Pak. Oh, ada dua ya? Oke. Iya, Masih. baik. Dari Ibu Limelda bertanya kembali untuk jelaskan ulang fitur trailing stop. Baik, jadi gini Ibu, trailing stop itu adalah fitur di mana fitur ini memaksimalkan potensi profit kita. Nah, biasanya kan gini, ketika kita setting Ayo Trade, umumnya orang itu melakukan setting untuk take profit 1,5%. Artinya ketika market menyentuh 1,5%, bot itu udah langsung jual. Jadi kita profit di 1,5%. Nah, di kondisi tertentu kadang-kadang market kripto itu naiknya cepat sekali. Gitu. Naiknya itu begitu agresif. Nah, itu mampu dibaca oleh Ayo Trade. Nah, yang membaca itu siapa? Yang membaca itu adalah fitur trailing stop. Jadi ketika trailing stop membaca bahwa market ternyata naiknya akan terus tinggi, maka trailing stop itu belum melakukan take profit. Jadi ketika udah menyentuh 1,5%, naik lagi 2%, belum dijual, naik 3% belum dijual, naik 5% belum dijual. Nah, ketika turun sedikit, misalnya 0,5, berarti kurang lebih sekitar 4,5. Nah, trailing stop melihat, wah ini waktunya udah bisa dijual nih. Maka yang dilakukan apa? Ayo Trade langsung lakukan take profit. Nah, itu fungsi daripada trailing stop. Meningkatkan take profit kita. Jadi, nanti nggak usah kaget kalau market di bull run ini kan biasa market itu larinya agresif banget. Nah, jangan kaget kalau nanti teman-teman di kondisi tertentu, lah profitnya kok bisa lewat dari 1,5%. Nah, itu sebetulnya trailing stopnya sedang bekerja di sana. Kurang lebih seperti itu, Bu Limelda. Pak Afendi dari Tuban, sebagai pemula dan percaya diri untuk mengembangkan referral, biasanya kita sendiri punya profit yang membuat orang tertarik adalah profit besar kita. Nah, pertanyaannya, harus modal berapa kita pengguna bisa profit harian puluhan dolar? Mohon petunjuk. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Bapak, siapa tadi saya lupa, Bapak Afendi dari Tuban. Tadi sudah saya sampaikan bahwa modal dan profit itu dua mata uang yang tidak terpisah, berjalan beriringan. Jadi kalau kita pengen profit besar, nah tentu modal kita pun harus besar. Nah, saya punya gambaran begini, karena profit di Ayo Trade itu tidak pasti. Tidak pasti 10% setiap bulan. Tapi saya ambil contoh saja, seandainya kita profitnya 10%. Lalu dalam 10% itu satu bulan kita kepengen profitnya 1.000 dolar. Berarti modalnya berapa? 10.000 dolar. 10% dari 10.000 dolar adalah 1.000 dolar. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Gitu. Jadi kalau kita kepengen punya puluhan dolar profitnya, ya berarti modalnya dinaikin, Pak. Nah, saya yakin betul secara psikologi ketika kita punya profit besar, akan lebih mudah untuk kita memberikan testimoni dan juga penjelasan kepada calon member kita. Dan mereka akan semakin yakin karena melihat hasil yang kita dapatkan, Pak. Jadi kalau Bapak udah punya modal besar, ya udah langsung saja trading dengan modal besar, lalu jalankan afiliasi dengan cepat. Karena Bapak punya harga yang mahal di sana. Harganya apa? Take profitnya besar-besar, Pak. Nah, tapi kalau misalnya modalnya belum ada, sebetulnya bisa pakai metode yang lain. Metodenya apa? Di grup kita itu banyak testimoni yang dikirim oleh orang-orang yang profitnya banyak. Nah, itu Bapak bisa pakai sebagai contoh, sebagai gambaran kepada calon member Pak Afendi. Sampaikan saja bahwa ini adalah take profit yang dihasilkan oleh Ayo Trade. Seperti itu, Pak. Jadi, kalau kita ada modal, silakan presentasi dengan percaya diri yang tinggi. Kalau kita belum punya modal, tetap aja percaya diri. Nanti bisa pakai testimoni daripada member kita yang lain yang sudah take profit besar. Kurang lebih seperti itu, Pak Effendi.
Bu Limelda kembali bertanya, berarti fitur trailing stop sudah otomatis aktif ya Pak? Atau kita harus aktifkan secara manual untuk kita yang nggak ikut follow master? Oke, fitur trailing stop itu sudah berjalan secara otomatis. Jadi baik kita pengguna follow master maupun kita pengguna custom, fitur trailing stop itu sudah berjalan secara otomatis mengikuti kondisi market. Baik, saya rasa sudah cukup. Kita sudah mau memasuki jam 10 malam. Saya memberikan apresiasi tertinggi buat semua teman-teman yang hari ini masih tetap hadir di dalam acara Zoom meeting kita pada malam hari ini. Apabila ada kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan harapan saya, pesan saya untuk kita semua, mari kita jalankan affiliate ini dengan sebaik mungkin untuk kita mengumpulkan modal kita agar supaya nanti kita punya modal trading yang besar dan kita bisa menciptakan aset yang besar pula. Semoga kita dalam kondisi sehat dan kita bisa melakukan trading dengan happy bersama Ayo Trade. Salam buat keluarga di rumah dan sukses buat kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Ain. Sampai ketemu lagi Pak.